tes. Geser dikit. Oh, bingung pegangnya udah gitu aja. Saya gini. Nggak mau. Bang, Apa nih? Bang mungkin sidang duplik hari ini seperti apa dari... Alhamdulillah sidang duplik hari ini berjalan lancar, baik yang sidang buat Nikita Mirjani, terus tadi sidang juga buat Ismail Marzuki, semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala. Ya mohon doanya aja, nanti tanggal 28 kan putusan ya, doa yang terbaik buat mereka berdua. Harapan kami ya sesuai dengan dari pledoi termasuk dari dupliknya, kami minta untuk dibebaskan seperti itu. Tadi juga sempat nangis juga nih Kak Nikita, mungkin karena lega, seperti apa nih Bang? Ya mungkin ya seperti itu yang dia rasakan, seperti halnya dengan ekspresinya seperti itu ya. Hari ini udah pembuktian daripada kesempatan terakhir untuk menyampaikan dupliknya yang tadi kita sama-sama dengar sendiri ya, yang dibacakan. Beliau minta duluan membacakannya, ya kami sangat menghargai maunya beliau, jadi ya kami kasih kesempatan, baru kita yang membacakan daripada duplikan. Bang, terkait pembacaan pledoi kemarin kita Mirjani sendiri kan pihak kuasa hukum DLG mengatakan bahwa katanya Bang terlalit nih, terlalu kemana-mana pledoinya gitu. Mungkin seperti apa Bang? Justru yang itu sebenarnya sebaliknya, justru dari pledoi kami dibalas dengan yang enggak. Cuman saya kan nggak enak juga menyebutkan yang seperti tadi saya katakan lah, justru dari pihak JPU-nya sendiri yang justru tidak mengungkap daripada pokok perkara yang kita tuangkan, justru malah mereka sendiri yang menyerang secara pribadi kami ya, dalam hal ini penasihat hukum, sampai bawa-bawa undang-undang advokat dan lain sebagainya, kita suruh belajar dan lain sebagainya. Ternyata itu kan cuman bagi mereka, menurut saya itu kehabisan untuk membalas pledoi kita, sehingga tadi kan sudah kita jelaskan, kita ungkapkan bagaimana sungguh ya fakta yang terjadi di persidangan seperti apa. Itu aja sih. Jadi puas Bang dengan menyampaikan duplik hari ini? Sangat puas sekali karena apa yang disampaikan di pledoi itu adalah bagian daripada duplik kami juga, makanya kami pertegas seperti itu. Bang, untuk persiapan jelang putusan sendiri untuk ini gimana? Ya kalau putusan kan tinggal mendengarkan aja nanti apa yang terbaik, yang mudah-mudahan majelis dalam hal ini bisa melihat secara keseluruhan ya, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, tidak hanya dengan saksi fakta dari JPU aja, tidak hanya dengan saksi ahli dari JPU aja, cuman diperhatikan juga saksi yang meringankan dari kita, saksi ahli meringankan daripada terdakwa juga gitu ya. Mohon semuanya bisa dipertimbangkan langsung. Tapi nanti Bang, tadi ada setelah tuh? sidang itu kayak ada yang berkas yang dikasih itu apa ya? Itu Apa? mengajukan apa sih Bang tadi? Ada yang diajukan Berkas dari pengamat hukum, dari apa gitu tadi gitu Abang Bang. itu mungkin agak kurang jelas, itu apa sih? Oh, itu jadi semacam pengamat lah. Dan dalam hal ini kan kita ketahuin di kita itu kan ada yang pengamat terkait keadilan, terkait penanggapan hukum. Apa tadi bahasanya? Ya kurang lebih seperti itu. Tadi kan sebenarnya orangnya juga ada, cuman hakim tidak mau dibacakan sama yang bersangkutan. Tapi untuk permohonannya kan diterima. Ya mudah-mudahan jadi pertimbangan juga ya dalam penegakan hukum di Indonesia, terkhusus buat Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki, seperti itu ya. Cukup? mungkin seberapa optimis nanti untuk meringankan keputusan kedepannya dan dari PH sendiri? Ya kalau kami sih optimis ya, kalau melihat dari fakta-fakta persidangan dari awal, dari bukti, dari saksi, dari bukti sendiri juga kan kita sudah ajukan, termasuk tadi sempat kita bahas juga kan, kita masukin kalau rekan-rekan semua dengarkan di dupliknya nih kita sebutkan kan T50, di dupliknya daripada Ismail juga kita sebutkan T20, yang mana isinya itu adalah percakapan atau rekaman full yang terjadi daripada pada saat Ismail Marzuki berbicara dengan di telepon dengan Reza Gladys seperti itu. Ya mohon itu secara utuh dilihat, jangan sepotong-potong. Jadi di situ kan terlihat yang mana Reza Gladys itu yang sebenarnya adalah yang meminta tolong kepada Nikita Mirjani melalui Ismail Marzuki, yang dari awalnya itu adalah melalui dokter Oki seperti itu kan, yang dianggap
oleh dokter Oki itu Reza Gladys itu sudah seperti saudara sendirilah. Makanya sempat terakhir dibilang sama Nikita juga kan, dikatakan, dok bagaimana ini terkait Reza aman, itu katanya sudah dianggap seperti saudara sendiri. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilihat secara utuh percakapannya seperti itu. Kalau terakhir kalau kedepannya emang nggak diterima baik, mungkin seperti apa? Menerima nggak sih hasil putusan? Kalau tidak sesuai harapan? Kalau kami sih masih yakin, masih optimis dengan harapan kita gitu. Harus optimis dong, kita penasihat hukum harus optimis ya, dengan pledoi kita, dengan pembelaan kita, dengan duplik kita, ya harus optimis lah intinya, seperti itu. Oke. Udah ya? Thank you Bang Gali. Oke, sama-sama. Capek banget. Kita sendiri kan pihak kuasa hukum DRG mengatakan bahwa katanya abang tulalit nih, terlalu kemana-mana pledoinya gitu. Mungkin seperti apa Bang? Justru yang itu sebenarnya sebaliknya. Justru dari pledoi kami dibalas dengan yang enggak-enggak. Cuman saya kan nggak enak juga menyebutkan apa ya, yang seperti tadi saya katakan lah. Justru dari pihak JPU-nya sendiri yang justru tidak mengungkap daripada pokok perkara yang kita tuangkan. Justru malah mereka sendiri yang menyerang secara pribadi kami ya, dalam hal ini penasihat hukum, sampai bawa-bawa undang-undang advokat dan lain sebagainya, kita suruh belajar dan lain sebagainya. Ternyata itu kan cuman bagi mereka, menurut saya itu kehabisan untuk membalas pledoi kita. Sehingga tadi kan sudah kita jelaskan, kita ungkapkan bagaimana sungguh ya fakta yang terjadi di persidangan seperti apa. Itu aja sih. Jadi puas Bang dengan menyampaikan duplik hari ini? Sangat puas sekali karena apa yang disampaikan di pledoi itu adalah bagian daripada duplik kami juga, makanya kami pertegas seperti itu. Bang, untuk persiapan jelang putusan sendiri untuk Niki gimana? Ya kalau putusan kan tinggal mendengarkan aja nanti apa yang terbaik, yang mudah-mudahan majelis dalam hal ini bisa melihat secara keseluruhan ya, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, tidak hanya dengan saksi fakta dari JPU aja, tidak hanya dengan saksi ahli dari JPU aja, cuman diperhatikan juga saksi yang meringankan dari kita, saksi ahli meringankan daripada terdakwa juga gitu ya. Mohon semuanya bisa dipertimbangkan langsung. Tapi nanti Bang, tadi ada Apa setelah tuh? sidang itu kayak ada yang berkas yang dikasih itu apa ya? Itu Apa? mengajukan apa sih Bang tadi? Ada yang diajukan Berkas dari pengamat hukum. dari apa gitu tadi Abang itu mungkin agak kurang jelas, itu apa sih? Oh, itu jadi semacam pengamat lah. Dan dalam hal ini kan kita ketahuin di kita itu kan ada yang pengamat terkait keadilan, terkait penanggapan hukum. Apa tadi maksudnya? Ya kurang lebih seperti itu. Tadi kan sebenarnya orangnya juga ada, cuman hakim tidak mau dibacakan sama yang bersangkutan. Tapi untuk permohonannya kan diterima. Yang mudah-mudahan jadi pertimbangan juga ya dalam penegakan hukum di Indonesia, terkhusus buat Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu ya. Cukup? mungkin seberapa optimis nanti untuk meringankan keputusan kedepannya dan dari PH sendiri? Ya kalau kami sih optimis ya, kalau melihat dari fakta-fakta persidangan dari awal, dari bukti, dari saksi, dari bukti sendiri juga kan kita sudah ajukan, termasuk tadi sempat kita bahas juga kan, kita masukin kalau rekan-rekan semua dengarkan di dupliknya nih kita sebutkan kan T50, di dupliknya daripada Ismail juga kita sebutkan T20, yang mana isinya itu adalah percakapan atau rekaman full yang terjadi daripada pada saat Ismail Marzuki berbicara dengan di telepon dengan Reza Gladys, seperti itu. Ya mohon itu secara utuh dilihat, jangan sepotong-potong. Jadi di situ kan terlihat yang mana Reza Gladys itu yang sebenarnya adalah yang meminta tolong kepada Nikita Mirzani melalui Ismail Marzuki, yang dari awalnya itu adalah melalui dokter Oki, seperti itu kan, yang dianggap oleh dokter Oki itu Reza Gladys itu sudah seperti saudara sendirilah. Makanya sempat terakhir dibilang sama Nikita juga kan, dikatakan, dok bagaimana ini terkait Reza aman, itu katanya sudah dianggap seperti saudara sendiri. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilihat secara utuh percakapannya, seperti itu. Kalau terakhir kalau kedepannya emang nggak diterima baik, mungkin seperti apa? Menerima nggak sih hasil putusan? Kalau tidak sesuai harapan?
Kalau kami sih masih yakin, masih optimis dengan harapan kita gitu. Harus optimis dong, kita penasihat hukum harus optimis ya, dengan pledoi kita, dengan pembelaan kita, dengan duplik kita ya harus optimis lah intinya, seperti itu. Oke. Udah ya? Thank you Bang Dodi. Oke, sama-sama.